Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ikhfasul Amal, NPM 1913 Saya berasal dari kampus Universitas Lampung dengan mengambil jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial dan program pendidikan geografi 2019. Nah, di sini saya akan membacakan buku tentang referensi dari mata kuliah ekologi geografi. Di sini saya mengambil referensi buku dari Lili Budi Prasetyo dengan judul Pendekatan Ekologi Landscape untuk Konservasi Biodiversitas. Dengan 8 bab. Ya, dan kita langsung menuju bab pertama dengan pendahuluan. Deforestasi. Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi, sehingga negara kita dikenal dengan mega diversity country. Biodiversitas mengacu kepada variasi sumber daya hayati yang dapat dilihat dari tingkat ekosistem, spesies, dan genetik. Di Indonesia terdapat 720 jenis mamalia, 1.608 jenis burung, 386 jenis amfibi, 723 jenis reptilia, 21 jenis biawak, 1.248 jenis ikan air tawar, dan ribuan invertebrata, arthropoda, insekta, dan Hymenoptera. Selain itu, terdapat ribuan tumbuhan berspora, sporomorfita, dan tidak terhitung alga, serta mikroorganisme. Pemerintah berkomitmen melindungi biodiversitas ini dengan ikut meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan menetapkannya menjadi UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati. Bahkan sebelum CBD, pemerintah juga sudah menerbitkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Walaupun demikian, biodiversitas terus menurun karena konservasi permanen hutan menjadi penggunaan lahan yang lain dan penurunan kualitas tegaan hutan. Faktor yang mendorong deforestasi dan degradasi hutan secara langsung diantaranya kepadatan populasi, demografi, Allen dan Barnes 2009, kepadatan penduduk bermata pencarian petani, Rudel dan Roper 1957, Sulistiano 2015, peluasan lahan pertanian, Allen dan Barnes 2009. Faktor pendorong tidak langsung diantaranya harga komoditas kayu dan kelapa sawit yang tinggi, krisis ekonomi, destabilisasi makroekonomi, Surderin 2001, dan kebijakan serta pelembagaan (YS 2002). Barir aspek fisik yang bisa menahan laju deforestasi, misalnya slope dan elevasi. Berbagai inisiatif mengatasi deforestasi dan degradasi hutan berskala lokal, nasional, dan internasional dilakukan untuk menahan laju deforestasi dan meningkatkan tutupan hutan. Namun deforestasi masih terus berlangsung. Pada periode tahun 2011 sampai 2012, deforestasi mencapai 0,79 juta hektar. Sedangkan pada periode tahun 2013 sampai 2014, deforestasi menurun menjadi 0,4 juta hektar yang terjadi baik di kawasan hutan maupun non-kawasan hutan. Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 2015. Di sini ada gambar tentang perubahan tutupan hutan 2014. Langsung permasalahan konservasi biodiversitas. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi menimbulkan permasalahan bagi konservasi biodiversitas, yaitu kehilangan habitat, fragmentasi, dan isolasi spesies di dalam dan di antara kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan yang menjadi pusat biodiversitas. Akibatnya, spesies terterorisasi pada habitat sempit yang dapat memicu kepunahan, terutama spesies yang berbadan besar. Selain daripada itu, spesies yang mempunyai wilayah jelajah luas mengalami kesulitan berpindah dari satu kawasan konservasi ke kawasan lain. Tidak jarang terjadi konflik dalam masyarakat karena satwa tersebut masuk ke perkampungan, perkebunan, dan menyebabkan kematian. Tidak jarang spesies tersebut juga menjadi target pemburuan karena bernilai ekonomi tinggi. Pendekatan landscape. Setelah pendekatan sektoral tidak cukup berhasil mengatasi deforestasi, berbagai inisiatif dilakukan dengan mengajukan konsep berbasis landscape, diantaranya Landscape Approach dari WWF Bowling 2002. Pengembangan konservasi bentang alam skala besar.
dan lain-lain. Walaupun dengan terminologi berbeda-beda, pendekatan tersebut di atas sepakat bahwa landscape adalah multifungsi dan multipihak sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif. Pendekatan landscape adalah pendekatan yang mengakomodasikan berbagai kepentingan terkait dengan penggunaan lahan yang saling bertentangan, yaitu antara fungsi ekonomi dan ekstraktif dan jasa lingkungan yang konservatif. Pendekatan ini melalui proses yang partisipatif sehingga memakan waktu lama karena tarik ulur berbagai kepentingan. Pada akhirnya diharapkan akan terbentuk sebuah tata ruang dan tata kelola yang merupakan kompromi dari berbagai kepentingan yang didukung oleh semua pihak yang berperan di dalam landscape tersebut. Namun masih banyak yang belum mengetahui hakikat landscape dan pengaruhnya pada konservasi biodiversitas. Pertanyaan yang sering timbul adalah apa itu landscape? Bagaimana menentukan batasan landscape? Pertimbangan apa yang dapat digunakan untuk menentukan batasan landscape? Bagaimana memetakan landscape? Sedetail apa landscape dikatakan? Bagaimana struktur landscape yang baik untuk konservasi di biodiversitas dan lain-lain? Dengan kemajuan ilmu pengendalian jauh dan sistem informasi biografi, pernyataan terkait dengan landscape menjadi lebih mudah dijelaskan. Jadi kesimpulan dari nomor pertama ini tentang deforestasi. Deforestasi yaitu hutan yang menjadi lahan yang lain, dan ada degradasi yaitu penurunan kualitas tegakan hutan. Faktor yang mendorong deforestasi dan degradasi hutan secara langsung yaitu kepadatan populasi kepadatan penduduk bermata pencaharian petani, perluasan lahan pertanian, harga komoditas kayu dan kelapa sawit yang tinggi, krisis ekonomi, destabilisasi makroekonomi, dan kebijakan serta kelembagaan, slope dan elevasi. Lanjut ke bab 2. Ilmu ekologi landscape. Pengertian landscape. Ekologi landscape terdiri dari dua terminologi ilmiah, yaitu ekologi dan landscape. Ekologi sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan antar organisme dan antar organisme dengan lingkungannya. Landscape diartikan berbeda-beda tergantung dari latar belakang seseorang. Sebagian besar orang awam mengartikan landscape sebagai taman di depan rumah. Bagi ahli pertanian dapat berarti sawah, ladang, atau perkebunan. Namun bagi seorang rimbawan, landscape bisa jadi adalah hutan yang segala fungsinya. Bagi orang sosial, landscape adalah pertemuan antara sumber daya dengan masyarakat, dan seniman mengartikannya sebagai sebuah pemandangan alam. Forman dan Gordon 1986 sebagai seorang ekologis terkemuka menyebutkan bahwa landscape adalah sebuah area yang heterogen yang terbentuk dari berbagai tipe ekosistem yang saling berinteraksi. Urban et al. 1987 menambahkan bahwa landscape adalah pola atau pattern yang tersusun dari mosaik fragmen. Pemandangan ke bawah yang diambil dari sebuah pesawat terbang merupakan ilustrasi dari definisi landscape yang baik dari dimensi horizontal, hamparan berbagai penutupan penggunaan lahan. Dalam berbagai bentuk dan ukuran berbeda dapat memberikan gambaran heterogenitas landscape. Dibandingkan dengan bidang lain, ilmu ekologi landscape adalah ilmu baru yang sedang berkembang. Keterlibatan berbagai bidang ilmu membuat perkembangan ilmu ekologi landscape sangat cepat dan dinamis. Selanjutnya, struktur dan fungsi landscape. Forman and Gordon mendefinisikan ilmu ekologi landscape adalah sebuah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungan pada sebuah landscape. Secara lebih spesifik, ilmu ini mempelajari struktur, fungsi, dan perubahan di sebuah area yang heterogen yang berisi ekosistem yang saling berinteraksi. Struktur landscape berkaitan dengan tipe, distribusi, dimensi, dan bentuk komponen penyusun landscape. Fungsi landscape berkaitan dengan barang dan jasa. Lingkungan yang disediakan oleh landscape yang memiliki fungsi produksi, pangan, sandang, papan, energi, habitat, tempat hidup, biodiversitas, regulator berbagai siklus di biosfer dan atmosfer, dan informasi keindahan relasi kultural. Fungsi landscape dalam hal distribusi energi, materi, dan spesies ditentukan oleh perbedaan struktur landscape. Perubahan landscape adalah perubahan yang disebabkan oleh alterasi atau gangguan pada struktur dan atau fungsi landscape, baik berupa peristiwa alam ataupun gangguan manusia. Gangguan terhadap fungsi tidak selalu merubah struktur, namun gangguan pada struktur pasti akan merubah fungsi landscape. Sebagai misal, perubahan struktur landscape melalui proses deforestasi hutan alam pasti akan merubah fungsi landscape hutan.
Deforestasi tidak hanya menyebabkan pada penurunan biodiversitas dan kelimpahan flora dan fauna dan stok karbon, tetapi juga merubah aliran permukaan erosi dan besarnya fluk gas rumah kaca dari lantai hutan karena perubahan komposisi mikroorganisme tanah. Kemampuan lantai hutan menyerap CH4 atau metana hilang, sedangkan flux OX dan COX meningkat. Prasetyo 1998. Laporan Russell Carson dalam buku Silent Spring adalah contoh yang jelas bagaimana pemakaian insektisida mampu merubah musim semi menjadi sepi dari kicauan burung-burung, sekalipun tidak ada perubahan struktur landscape yang signifikan. Carson 1971. Pestisida, insektisida, fungisida, dan herbisida yang diaplikasikan sangat intensif telah menyebabkan punahnya berbagai serangga yang merupakan makanan untuk utama burung insektivor. Demikian juga kami menemukan bahwa komposisi spesies semut lokal endemik dapat berubah dengan masuknya spesies alien di Pulau Seribu. Mendeteksi perubahan struktur lebih mudah karena terlihat mata, namun tidak demikian mendeteksi perubahan fungsi. Ada beberapa cara melihat struktur landscape, diantaranya adalah dengan melihat tipe elemen penyusunnya, fragmen, dominansi, luas ke fragmen, jumlah elemen penyusun, heterogenitas, bentuk elemen, dan distribusi elemen penyusunnya. Ilustrasi gambar pada gambar 2 memperlihatkan perbedaan landscape dilihat dari elemen penyusun, bentuk, dan distribusi elemennya. Ini bukan gambar struktur landscape dilihat dari tipe elemen, bentuk, dan distribusi elemen penyusun elemen. A, B, C, D. Yang A elemen kelapa sawit homogen dan kompak. B elemen penyusun utama hutan yang kompak dan berbelukar. Yang C elemen penyusun home garden yang dominan dan perkampungan. Yang D elemen penyusun belukar transfragmentasi dan lahan terbuka. Yang E elemen penyusun fragmentasi belukar dan ladang. Yang F elemen penyusun dominansi. Prinsip ekologi landscape. Prinsip struktur dan fungsi landscape. Struktur pembentuk landscape adalah heterogen, beragam baik dalam tipe, ukuran, dan bentuknya. Karena itu memiliki perbedaan dalam distribusi spesies, energi, materi di antara fragmen, koridor, dan matriks penyusun yang ada. Sebagai konsekuensi perbedaan struktur, fungsi landscape akan berbeda dalam hal aliran spesies, energi, dan materi di antara elemen pembentuknya. Prinsip keanekaragaman hayati. Heterogenitas landscape akan menurunkan keragaman spesies interior, sebaliknya akan meningkatkan keragaman spesies dan spesies yang membutuhkan dua atau lebih elemen landscape. Selain itu, akan meningkatkan total potensi keberadaan spesies. Prinsip pergerakan spesies. Ekspansi dan konsentrasi spesies di antara elemen landscape mempengaruhi dan dipengaruhi oleh heterogenitas landscape. Prinsip transport hara mineral atau nutrien. Laju distribusi perpindahan hara mineral di antara elemen landscape meningkat dengan adanya peningkatan intensitas gangguan. Prinsip perbedaan energi panas dan perbedaan biomasa antara elemen landscape meningkat dengan meningkatnya heterogenitas landscape. Prinsip perubahan landscape. Bila tidak terganggu, horizontal landscape mempunyai kecenderungan untuk menjadi lebih homogen. Sedangkan bila ada gangguan yang moderat, maka akan menjadi lebih heterogen. Dan bila terjadi gangguan yang sangat besar, maka akan dapat menurunkan heterogenitas. Prinsip stabilitas landscape. Tingkat stabilitas landscape dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sistem yang secara fisik sangat stabil, dicirikan dengan ketiadaan biomasa, gurun pasir, jalan perkotaan. Sistem dengan sistem recovery yang cepat, dicirikan dengan keberadaan tingkat biomasa yang rendah, padang alam dan pertanian. Sistem yang ketiga, sistem dengan tingkat resistensi yang tinggi terhadap gangguan, dicirikan dengan keberadaan biomasa yang sangat besar, misalnya hutan. Perlu diingat bahwa biomasa adalah tidak hanya vegetasi, namun juga termasuk komponen organik, mikroorganisme, dan inorganik yang terlibat dalam proses kehidupan dan reproduksi. Jadi kesimpulan dari bab 2, ekologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan antara organisme dan organisme lain yang ada di lingkungannya.
Dan ada beberapa cara melihat struktur landscape, antaranya dengan melihat tipe elemen penyusunnya, dominansi tiap atau luas tiap fragmen, jumlah tiap elemen penyusun atau heterogenitas, bentuk atau set elemen, dan distribusi elemen penyusunnya. Untuk tingkat stabilitas landscape dapat dibedakan menjadi 3: sistem yang secara fisik sangat stabil, sistem dengan sistem recovery yang cepat, sistem dengan tingkat resistensi yang tinggi terhadap gangguan. Itu tadi ada kesimpulan dari bab 2. Kita lanjut ke bab 3, struktur dan gangguan landscape, fragmen, matriks, dan koridor. Struktur landscape yang terbentuk adalah sebuah akumulasi hasil dari proses suksesi alam dan gangguan aktivitas manusia. Proporsi antara kondisi alami dan gangguan manusia menimbulkan berbagai struktur landscape. Dari struktur landscape yang bersifat sangat alami hingga sangat terganggu yang didominasi oleh struktur buatan manusia. Trajektori landscape hutan alam hingga perkotaan adalah gambaran perbedaan struktur yang jelas akibat dari gangguan manusia. Ya, ada gambar struktur landscape perpaduan antara faktor alam dan gangguan manusia. Dari sudut pandang landscape ekologi, struktur landscape dapat dibedakan menjadi fragmen, matriks, dan koridor. Fragmen adalah area homogen yang dapat dibedakan dari daerah sekelilingnya. Matriks adalah faktor yang mendominasi landscape, sedangkan koridor adalah faktor yang berbentuk memanjang. Gordon 1946. Pertemuan antara fragmen yang berbeda atau fragmen dengan matriks disebut dari daerah tepi atau edge, sedangkan di bagian dari fragmen adalah interior atau core. Edge adalah wilayah yang sangat istimewa karena daerah ini dipengaruhi dua iklim mikro dari dua fragmen yang berbeda atau dari matriks. Ini ada gambar struktur landscape yang ada rambut, pulau rambut dan gunung Bogor. Struktur landscape. Pembentukan fragmen. Proses pembentukan fragmen dapat dibedakan menjadi fragmen yang berbentuk secara alami, fragmen yang berbentuk karena gangguan, dan fragmen asli yang tersisa. Environmental resource path terbentuk dari proses alam yang merupakan proses alam yang lama, suksesi primer atau suksesi sekunder dari letusan gunung berapi atau hanya sekedar pohon yang tumbuh di tengah hutan berkebelah. Distribution fragment adalah fragmen yang terbentuk sebagai hasil dari alterasi gangguan pada matriks. Riemann fragment adalah fragmen terbentuk dari matriks yang masih tersisa karena adanya gangguan. Distribution fragmen akan berubah sebagian kecil habitat asli menjadi habitat baru yang memicu proses imigrasi dan imigrasi spesies. Tumbuhan satwa. Spesies yang tidak bisa beradaptasi dengan habitat baru akan berpindah, migrasi atau menghilang atau bisa juga mati. Sebaliknya, terbentuk dari habitat baru mendorong kedatangan imigrasi spesies lain yang cocok dengan habitat baru. Contoh, pembentukan fragmen seperti ini misalnya pembentukan sebidang lahan seluas 2 hektar oleh satu keluarga petani ladang berpindah di Pulau Kalimantan atau Sumatera. Fragmen ini tidak banyak mempengaruhi status biodiversitas karena tumbuhan akan bersuksesi dengan habitat semula diikuti imigrasi satwa semula apabila gangguan telah terhenti. Hal ini terjadi karena didukung oleh ketersediaan sumber biodiversitas di sekelilingnya. Pada Riemann fragmen, sebagian besar habitat asli telah hilang dan digantikan dengan habitat baru. Contoh dari pembentukan fragmen ini misalnya aktivitas pertambangan yang menyisakan sebagian kecil fragmen hutan, pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan luas puluhan hektar menggantikan hutan alam. Habitat asli berubah habitat alam hanya tersisa berupa fragmen-fragmen pada area yang sempit. Proses pembentukan Riemann fragmen seperti ini menyebabkan kehilangan fragmentasi dan isolasi habitat mendorong kepunah spesies. Ini ada gambar disebut disturbance fragmen, pelataran berbeda. Riemann fragmen di perkembangan batu-bara. Proses suksesi Riemann fragmen ini menjadi habitat seperti semula yang sangat sulit karena adanya gangguan permanen kronis yang tinggi. Hutan sekunder di tengah perkebunan kelapa sawit dalam bentuk high conservation value, kasus harimau Jawa dan macan tutul
Di Jawa relevan dengan proses ini. Harimau Jawa telah punah sejak tahun 1980-an, sedangkan macan tutul masih bertahan di rimbun hutan dalam luasan yang kecil dan terisolasi. Gunawan 2012. Demikian pula nasib satwa endemik, yaitu lain di Pulau Jawa seperti surili dan owa Jawa. Spesies primata ini kini bertahan dalam kantong-kantong habitat yang sebenarnya berbeda dengan habitat aslinya. Boleh jadi ini adalah cara adaptasi surili dan owa Jawa untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya terbatas yang ada. Dalam jangka panjang, spesies ini terancam akan mengalami kepunahan karena hutan rimba yang tersisa tidak mampu lagi mendukung keberlangsungan hidup spesies yang ada pada jangka waktu lama. Mengingat tajuk konservasi di hutan alam di luar Pulau Jawa menjadi peruntukan perkebunan, hutan tanaman, lahan pertanian, transportasi, pertambangan, dan infrastruktur lain, sangat mungkin kasus di Pulau Jawa akan terulang di pulau-pulau tersebut sehingga perlu diantisipasi sedini mungkin. Ciri yang mudah dibedakan antara disturban dan remand fragment dan environmental resource fragment adalah proses yang drastis pada batas fragmen atau fragmen dengan metrik. Pada environmental fragment, perubahan antara fragmen terjadi secara gradual karena melalui proses suksesi yang lama, misalnya gradien dari hutan bakau, limbah, sagu, dan hutan dataran rendah. Ini contoh gambarnya. Daerah tepi. Dalam terminologi landscape ekologi, dapat diartikan sebagai tempat pertemuan fragmen atau matriks yang berbeda. Thomas 1979 mendefinisikan edge sebagai tempat pertemuan dan komunitas tumbuhan yang berbeda. Dalam ilmu ekologi landscape, edge adalah pertemuan dari fragmen yang berbeda atau antara fragmen dan matriks. Ilustrasi di bawah ini ada pertemuan antara fragmen berupa belukar dan hutan. Lebih jauh, Thomas mengatakan bahwa dilihat dari struktur landscape-nya, edge dapat dibedakan menjadi pertama inherent edge, yang kedua edge yang terbentuk dari pertemuan dua komunitas berbeda tingkat suksesinya, C induced edge, yang keempat atau D edge yang terbentuk karena adanya disturbance, misalnya pengembalaan, lodging, kebakaran. Dua tipe edge ini tidak permanen, akan selalu berubah. Namun bila dibandingkan maka induced edge relatif stabil. Para peneliti memberi perhatian pada edge karena beberapa hal. Yang pertama, edge adalah tempat di mana populasi manusia mengganggu proses ekosistem yang terjadi pada patch atau metrik. Yang kedua, kondisi biotik atau abiotik edge mempunyai karakteristik yang unik. Yang ketiga, edge dipercaya mempunyai biodiversity yang tinggi. Bentuk luas dan konfigurasi spesial edge mempengaruhi proses ekosistem pada edge. Edge yang sempit akan mempunyai tingkat biodiversitas yang relatif rendah. Biodiversitas habitat atau tepi edge dan respon spesies. Penelitian biodiversitas di habitat tepi di Indonesia masih sedikit, walaupun habitat tepi mempunyai peranan yang sangat penting. Thomas 1970 menemukan bahwa edge mempunyai kelimpahan jenis dan spesies besar karena efek aditif dari fauna disebabkan adanya pertemuan fragmen metrik yang berbeda. Namun Lovejoy 1986 menemukan hal yang sebaliknya, terutama di biodiversity fauna primata. Primata yang umumnya adalah internal spesies lebih membutuhkan interior area daripada edge. Perbedaan yang ditemukan Thomas 1979 dan Lovejoy 1986 mengindikasikan bahwa spesies mempunyai respon yang berbeda terhadap edge. Berdasarkan perbedaan tersebut, perilaku spesies pada edge dapat dibagi menjadi spesies yang menghindari edge dan spesies yang menyukai edge. Bila pembagian tersebut dikaitkan dengan respon spesies terhadap tipe habitat, maka akan terdapat habitat spesies edge avoider, habitat spesialis edge exploiter, habitat generalis edge avoider, dan habitat generalis edge exploiter. Respon spesies ilustrasikan pada gambar di bawah sini. Dengan gambar struktur fragmen. Ukuran dan bentuk fragmen beragam. Ada yang bulat dan memanjang. Isodiametrik fragmen memiliki area internal yang lebih besar daripada daerah tepi atau edge. Sebaliknya, elongated fragmen memiliki edge area yang lebih luas. Sebagai konsekuensi, isodiametrik fragmen secara teoritis akan mampu menampung fauna interior lebih banyak daripada elongated fragmen.
Sebaliknya, elemen fragmen akan memiliki keunggulan dalam biodiversitas. Spesies interior, fauna interior adalah fauna yang hidup di daerah interior dan biasanya yang sangat sensitif dengan gangguan aktivitas manusia. Sedangkan fauna eksterior adalah yang biasa hidup di bagian eksterior dan biasanya lebih bisa beradaptasi dengan gangguan. Ini adalah struktur fragmen kecil, menengah, besar, isometrik, Jadi kesimpulan dari bab 3 kita bisa dapat bahwa mendapat bahwa proses pembentukan fragmen dapat dibedakan menjadi fragmen yang terbentuk secara alami, fragmen yang terbentuk karena gangguan, dan fragmen asli yang tersisa. Disturbance fragmen adalah fragmen yang terbentuk sebagai hasil dari alterasi atau gangguan pada matriks. Riemann fragmen adalah fragmen yang terbentuk dari matriks yang sangat tersisa karena adanya gangguan. Kemudian daerah tepi hutan atau es dan daerah tepi belukar dan dua daerah interior yaitu interior hutan dan belukar. Es dibedakan dari interior karena mempunyai kondisi iklim mikro yang berbeda. Menurut Thomas mengatakan bahwa dilihat dari struktur lanskapnya, edge dibedakan menjadi inner edge yang terbentuk dari pertemuan dua kombinasi berbeda tingkat suksesinya, induced edge yang berubah terbentuk karena adanya disturbance, misalnya penggembalaan, lodging, penebangan hutan, dan kebakaran. Kita lanjut ke bab 4. Respon hidupan liar terhadap perubahan struktur landscape. Respon pada level landscape, proses fragmentasi adalah perubahan struktur landscape dari landscape homogen menjadi landscape heterogen yang tersusun dari beragam tipe. Ukuran dan bentuk fragmen membawa konsekuensi pada perubahan fungsi landscape. Landscape homogen kompak mempunyai internal yang luas namun area edge sempit. Sebaiknya landscape heterogen akan mempunyai internal area kecil dan edge yang sangat luas, sehingga akan terjadi perubahan komposisi spesies. Fragmentasi habitat akan meningkatkan biodiversitas dan kelimpahan edge spesies dan menurunkan interon spesies. Landscape yang terfragmentasi akan rentan dengan invasi spesies tumbuhan invasif karena semakin banyak tempat yang terbuka. Selain dari itu, perubahan landscape dari homogen menjadi heterogen menyebabkan perubahan biodiversitas habitat yang membawa konsekuensi pada perubahan sumber daya. Dalam kaitannya dengan proses tersebut, ekologis membedakan spesies menjadi spesies dan generalis. Spesies generalis dapat memanfaatkan lebih banyak resource dibandingkan dengan spesies spesialis. Spesies generalis mempunyai daya adaptasi yang tinggi dan tidak terisolasi dibandingkan dengan spesies spesialis karena keterbatasan sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Konsekuensinya adalah spesies spesialis akan menghadapi kepunahan apabila terjadi perubahan landscape. Sebaliknya, kehadiran spesies interaksi spesies hutan pada hutan yang sebelum terganggu bisa menjadi indikasi bahwa ekosistem hutan tersebut telah membaik. Penelitian kami di Kalimantan Timur pada area bekas kebakaran tahun 1998 dapat menemukan Malsomis, Wheat, Edi, dan Ninifentre Semoriventer Prasetyo 2012, spesies mammalia kecil yang hanya dapat ditemukan hutan. Respon pada level fragmen. Pada level fragmen, proses fragmentasi akan menurunkan ukuran fragmen berdasarkan pada teori biogeografi pulau. Biodiversitas spesies ditentukan oleh luas dan biodiversitas habitat. MacArthur dan Wilson 1963. Rumus umum hubungan antara luas dan biodiversitas tersebut adalah sebagai berikut. S sama dengan BA pangkat A. S sama dengan biodiversitas, A luas habitat fragmen, B konstanta,
atau strata yang besar terdapat pada keanekaragaman habitat. Selain itu, biodiversitas juga dipengaruhi jarak dari pulau utama. Semakin dekat dengan pulau utama, maka semakin tinggi biodiversitasnya. Teori ini di atas diperkuat penelitian Diamond 1975 menentukan jumlah spesies yang dapat ditampung oleh kawasan lindung dipengaruhi oleh luasan kawasan lindung dan kedekatannya dengan kawasan lindung lain. Penelitian kami di 18 Pulau Kepulauan Seribu juga mendukung teori ini, bahwa semakin luas dan semakin dekat dengan pulau utama maka semakin tinggi biodiversitas tersebut. Dan Blau and Isaac menemukan biodiversitas tawon lebih besar dari fragmen tanaman bunga yang lebih besar dan lebih beragam. Pada tingkat fragmen yang lebih detail, penelitian kami di Cianjur menemukan bahwa biodiversitas kelimpahan perataan spesies Hymenoptera paratosae dipengaruhi oleh struktur landscape. Yan Herwandi 2008. Ada kecenderungan semakin heterogen semakin tinggi biodiversitas Hymenoptera paratosae. Herwandi 2007. Penemuan ini sangat penting dalam rangka menyusun strategi pengendalian hama secara hayati karena Hymenoptera paratosae adalah musuh alami berbagai serangga. Kesimpulan dari bab 4 adalah proses fermentasi adalah perubahan struktur landscape dari landscape homogen menjadi landscape heterogen. Kemudian perubahan landscape dari homogen menjadi heterogen menyebabkan perubahan biodiversitas habitat yang membawa konsekuensi pada perubahan sumber daya. Pada level fragmen, proses fragmentasi akan menurunkan ukuran fragmen. Bab 5. Pemetaan struktur dan perubahan landscape. Teknologi berkembang dengan sangat cepat, sehingga menggunakan tipe dan elemen landscape serta fungsinya secara horizontal dapat dipotret dengan bantuan sensor kamera yang dipasang pada berbagai wahana, di antaranya dengan menggunakan wahana pesawat, helikopter, balon udara, dan drone, dan satelit. Tingkat ketelitian sensor kamera beragam dari resolusi beberapa sentimeter hingga kilometer. Selain itu, tersedia berbagai tipe sensor dari sensor cahaya tampak, inframerah merah dekat, suhu, radar, hingga lidar. Ketersediaan data dari beragam wahana dan sensor memungkinkan kita membeli data yang tepat untuk keperluan yang lebih spesifik. Radar biasanya digunakan untuk mengetahui volume biomasa kedapatan tekstur objek, namun sensor ini sulit bila digunakan untuk menggunakan tipe-tipe penutupan lahan. Sensor thermal dapat digunakan untuk mengetahui temperatur permukaan objek, sedangkan lidar dapat digunakan untuk memperkirakan tinggi permukaan tanah dan tinggi pohon. Pemetaan struktur landscape dan ketinggian rendah. Pemetaan landscape dengan menggunakan pesawat atau helikopter dan balon udara termasuk dalam pemetaan landscape pada ketinggian rendah. Pemetaan ini dapat menghasilkan gambar landscape pada skala sangat detail, yaitu pada skala 1:5000 atau lebih teliti. Pengalaman kami memetakan areal sumur minyak di Riau dalam rangka penutupan tambang dan perhubungan dengan Mata Timur dalam rangka membantu penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemetaan menggunakan pesawat ini relatif mahal. Pada akhir-akhir ini, tren pemetaan dengan menggunakan pesawat digantikan oleh drone. Hal ini disebabkan karena harga pemetaan menggunakan pesawat mahal dan di sisi lain harga drone semakin murah dan teknologi semakin mutakhir. Harga drone yang semula puluhan ribu dolar adalah menjadi di bawah 2.000 USD. Aplikasi drone telah bergeser dari semula hanya untuk keperluan militer dan surveillance menjadi drone untuk konservasi. Drone konservasi adalah sebuah pesawat modern yang digunakan untuk tujuan konservasi yang dilengkapi dengan kamera. Drone untuk konservasi dapat memetakan hutan, berbagai elemen fungsi landscape, lahan basah, dan topografi. Berdasarkan regulasi, mengoperasikan drone telah diatur dengan jelas melalui peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia nomor 90 tahun 2005 tentang pengoperasian pesawat tanpa awak di ruang udara yang dialami Indonesia. Menurut peraturan ini, pemotretan dengan drone dengan di bawah 150 meter dapat dilakukan di mana saja tanpa izin, kecuali kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas. Pemotretan di ketinggian lebih dari 150 meter memerlukan izin dari Kementerian Perhubungan yang diajukan sebelum dimulai pemotretan. Kendala utama yang memakan drone adalah keterbatasan waktu terbang disebabkan oleh keterbatasan dari baterai, sehingga cakupan area yang dihasilkan relatif sempit. Selain itu, ada permasalahan distorsi gambar yang diambil jauh dari titik pusat foto. Pada masa depan saya yakin peran drone untuk konservasi akan semakin penting. Pemetaan landscape dengan teknologi satelit. Perkembangan teknologi satelit sangat cepat. Pada saat ini 2016 tercatat 206 satelit operasional yang diperlengkapi dengan sensor sinar tampak, infrared atau radar anonim 2016. Jumlah ini naik 56 buah satelit bila dibandingkan dengan data tahun 2008. Selain itu, terdapat satelit yang dilengkapi sensor untuk memantau perubahan lingkungan di bumi, misalnya konsentrasi gas rumah kaca, temperatur, intensitas curah hujan, aerosol, dan lain-lain. Jumlah satelit untuk misi ini diperkirakan 53 satelit. Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India berturut-turut negara pemilik satelit terbanyak. Indonesia belum mempunyai satelit operasional, namun telah berhasil membuat satelit 8 A38 IPB bisa. Satelit mikro yang berbobot 115 kg ini telah diluncurkan pada bulan Juni 2016 dari Sri Harikota, India. Satelit ini dilengkapi dengan sensor cahaya tampak dan inframerah dekat untuk keperluan penelitian ketahanan pangan dan monitoring lingkungan. Sebuah langkah awal yang sangat berarti pada penguasaan pembuatan satelit, sensor, dan teknologi satelit. Sesuai dengan misi masing-masing, satelit ditempatkan di orbit pada ketinggian tertentu. Sebagian besar satelit untuk memonitor cuaca di tempat di orbit geostasioner pada ketinggian 35 sampai 800 km. Satelit untuk memantau permukaan bumi biasanya ditempatkan pada orbit polar pada ketinggian 6.000 sampai 12.000 km. Satelit untuk observasi permukaan bumi ini mempunyai beragam ukuran dimensi. Pertama, resolusi spasial, temporal, dan spektral. SWOT adalah dimensi ukuran satelit dalam rangka permukaan bumi. Semakin besar SWOT, maka semakin besar cakupan satelit tersebut melihat landscape. Resolusi spektral adalah jumlah sensor yang terpasang di satelit. Semakin tinggi, maka satelit semakin mampu melihat biodiversitas landscape. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil objek yang dapat dideteksi oleh sensor, sehingga semakin kecil nilainya, maka semakin detail kita bisa melihat seluruh landscape. Resolusi temporal ada periode waktu sensor satelit memotret permukaan bumi yang sama. Resolusi spektral adalah angka yang menunjukkan jumlah sensor yang dibawa dalam misi satelit tersebut. Sensor adalah instrumen yang digunakan untuk menangkap pantulan gelombang elektromagnetik pada selang panjang gelombang tertentu. Nilai resolusi spasial dan SWOT biasanya berbanding terbalik. Satelit dengan resolusi spasial tinggi biasanya memiliki dimensi SWOT yang sempit, dan sebaliknya satelit dengan resolusi rendah memiliki SWOT yang luas. Pemetaan landscape pada skala nasional dan global telah lama dilakukan dengan menggunakan data citra satelit sejak tahun 1990 secara periodik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memetakan penutupan lahan seluruh Indonesia berdasarkan data citra satelit Landsat dengan metode visual analisis pada skala 1:250.000. Penutupan lahan dapat diberikan menjadi 23 kelas. Data ini menjadi data acuan resmi pemerintah Indonesia dalam menyusun forest reduction emission. Pada tingkat global juga berhasil diberitakan penutupan hutan dengan resolusi 30 meter. Berbeda dengan menggunakan UAF, pemetaan landscape dengan menggunakan satelit dapat dilakukan secara terjadwal dengan periode pengamatan sesuai dengan resolusi temporal dan dengan resolusi spasial sesuai dengan kegiatan data yang dikehendaki. Dengan kemudahan tersebut, tren perubahan landscape dari waktu ke waktu dapat dipantau dengan tepat sesuai tujuan pemantau. Pada landscape yang luas dan perubahannya lambat, pemantauan bisa dilakukan setiap 3-5 tahun dengan menggunakan resolusi medium.
Pemetaan aspek fisik dan iklim landscape. Distribusi spesies selain dipengaruhi oleh faktor biologis, cover, pattern, gradasi, dan kompetisi juga dipengaruhi oleh aspek fisik dan iklim, intensitas curah hujan, suhu, dan intensitas curah hujan. Variabel-variabel ini dapat dibedakan berdasarkan data survei terrestris, pengukuran stasiun iklim, badan meteorologi, geologi, dan geofisika atau BMKG. Apabila data BMKG lapangan tidak tersedia, data biofisik dan iklim dapat dibuat berdasarkan data satelit. Badan lereng dan evaluasi dapat dibangun dengan menggunakan data satelit radar topografi bisa SRTM untuk resolusi sepanjang 30 meter. Pemetaan posisi spesies hidupan liar. Posisi hidupan liar merupakan informasi yang sangat penting dalam pengolahan biodiversitas pada skala landscape. Dengan data tersebut, data wilayah jelajah, home range, kesesuaian habitat, dan preferensi habitat dari spesies yang diamati pada awal perkembangannya. Untuk mengetahui posisi individu spesies satwa liar digunakan telemetri radio dengan frekuensi tinggi, sehingga pengamat harus mengikuti pergerakan satwa liar setiap saat. Saat ini telemetri sudah menggunakan konstelasi satelit di antara GPS dan Argos yang mempunyai orbit polar, sehingga dapat memantau seluruh permukaan bumi dan menggunakan konstelasi satelit. Teknologi ini dimungkinkan memonitor pergerakan spesies pada landscape yang sangat luas, bahkan dapat mencapai lintas pulau, negara, dan benua. Kesimpulan dari bab 5. Kesimpulan dari bab 5, proses fragmentasi pemetaan teknologi berkembang dengan sangat cepat, sehingga menggunakan tipe dan elemen landscape serta fungsinya secara horizontal dapat diputar dengan menggunakan sensor tangan dipasang berbagai wahana. Wahana biasanya pesawat, balon udara, dan drone. Selain itu, tersedia berbagai tipe sensor dari sensor cahaya tampak, inframerah dekat, suhu, radar, hingga lidar. Pada akhir ini, tren pemetaan dengan menggunakan pesawat digantikan oleh drone. Disebabkan karena harga pemetaan menggunakan pesawat mahal, dan di sisi lain harga drone semakin murah dan dengan teknologi yang semakin mutakhir. Kita lanjut ke bab 6. Menentukan luas dan skala landscape. Cakupan luas landscape. Ketika melihat satu fragmen hutan di dalam landscape, fragmen hutan itu mempunyai fungsi hidrologi di dalam daerah aliran sungai atau das, sekaligus mempunyai fungsi konservasi sebagai habitat satwa yang bisa bergerak melintas batas administrasi wilayah, dan mempunyai fungsi ekonomi sebagai sumber nafkah masyarakat yang hidup di sekitarnya atau dari luar daerah, serta menyimpang dengan karbon yang berperan pada siklus karbon global. Dalam konteks tersebut, menjadi jelas bahwa struktur landscape dapat dibatasi, namun fungsi landscape dapat melampaui batas das, administrasi, pemerintahan kabupaten, provinsi, negara, bahkan kontinen. Hal ini membawa konsekuensi bahwa menentukan batasan landscape sangat tergantung dengan proses yang berkaitan dengan fungsi landscape tersebut. Pemahaman mengenai proses, misalnya aspek hidrologi dan biogeologi spesies kajian dispersal, menjadi bagian penting dalam menentukan batasan landscape. Konsep menentukan batasan landscape berdasarkan berdasarkan luas wilayah, jelajah spesies dikenal dengan pendekatan menggunakan spesies payung. Asumsi gerakan ini adalah bahwa apabila spesies payung dilindungi, maka spesies lain akan selamat. Hipotesis ini memiliki kelemahan karena wilayah jelajah spesies lain tidak selalu sama dengan spesies payung. Apabila tidak ada habitat dan overlap, maka konsep ini tidak efektif. Relativitas dan struktur landscape. Ketersediaan data UAF, pesawat, dan satelit dari berbagai spesies memungkinkan landscape dapat dipetakan dengan tingkat ketelitian yang berbeda. Objek yang dapat mungkin pada resolusi 30 meter akan menjadi sangat heterogen pada resolusi 0,6 meter.
Kemudian bagaimana menentukan skala resolusi yang tepat? Membedakan landscape menjadi elemen penyusunnya pada dasarnya ada pandangan antroposentris, human-sentris, yaitu memilih struktur landscape dari perspektif manusia. Hidupan liar memandang heterogenitas dan skala landscape dengan cara yang berbeda. Persepsi lingkungan, heterogenitas dan skala burung, elang, dan kupu-kupu sangat berbeda. Konsekuensinya adalah bahwa tingkat resolusi dalam citra dapat digunakan sangat tergantung dari objek proses dan kaji. Selain dari itu, ketersediaan dana dan waktu, efisiensi dan efektivitas juga bisa menjadi pertimbangan sepanjang tidak berpengaruh signifikan. Baik, untuk kesimpulan dari bab 6 ini, fragmen hutan mempunyai fungsi hidrologi di daerah das. Dalam konteks yang dibahas, jadi jelas bahwa struktur landscape dapat dibatasi, namun fungsi landscape dapat melampaui batas das. Administrasi, pemerintahan, kabupaten, provinsi, negara, bahkan kontinen. Membedakan landscape menjadi elemen penyusunnya pada dasarnya adalah pandangan antroposentris, yaitu memilih struktur landscape dari perspektif manusia. Objek yang tampak homogen pada resolusi 30 meter akan menjadi sangat heterogen pada resolusi 0,6 meter. Lanjut ke bab 7, kuantifikasi struktur landscape. Landscape selalu berubah dari waktu ke waktu, dan karena fokus kajian ekologi landscape adalah hubungan antara struktur dan fungsi, maka perlu dibangun ukuran kuantitatif untuk membedakan struktur landscape. Dalam hal ini dikontribusi teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi yang sangat besar. Ada dua perangkat lunak yang biasa digunakan untuk dikembangkan oleh Center for Northern Forest Ecosystem Research Ontario Ministry of Natural Resources. FRAGTES dikembangkan oleh Oregon State University. Kedua perangkat lunak ini dapat mengukur secara kuantitatif struktur landscape berupa indeks landscape yang berkaitan dengan biodiversitas landscape, bentuk dan struktur landscape, dan tingkat fragmentasi. Nilai kuantitatif dalam tabel di atas dapat digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan struktur dan perubahan pattern landscape. Misalnya sebuah landscape dengan jumlah number page, hutan yang tinggi, dan kelas area yang kecil di lapangan akan tampak lebih terfragmentasi dibandingkan dengan sebuah landscape dengan nilai NP rendah dan CA tinggi. Nilai struktur landscape dapat digunakan sebagai alternatif variabel bebas dalam analisis kualitatif yang berhubungan dengan keberadaan spesies, kelimpahan dan biodiversitas spesies, penelitian kastanya di tiga struktur landscape yang berbeda. Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Halimun, Salak, Kompleks Gunung Burangrang, Tangkuban Perahu, dan Kompleks itu Patenggang, Malabar, Paduga Tilu menemukan bahwa elang Jawa termasuk spesies yang toleran terhadap fragmentasi dan insularitas, namun sangat membutuhkan keberadaan hutan. Sebuah riset di South Florida menemukan bahwa keberadaan panter, puma, kokelar kori tidak ditentukan oleh keberadaan hutan, tetapi dimensi faktoran hutan. Jadi kesimpulan dari bab 7 bahwasanya landscape berubah dari waktu ke waktu, dan karena fokus kajian ekologi landscape adalah hubungan antara struktur dan fungsi. Ada dua perangkat lunak yang dapat digunakan dalam analisis struktur landscape, yaitu fragment analysis dan FragStat. Kedua perangkat ini dapat mengukur secara kuantitatif struktur landscape dan indeks landscape yang berkaitan dengan biodiversitas landscape, bentuk dan struktur landscape, dan tingkat fragmentasi. Masuk bab 8, pemodelan spesies landscape, distribusi spesies. Pengelolaan biodiversitas pada sebuah landscape membutuhkan informasi spasial berbagai aspek berkaitan dengan fisik, biologi, dan ekonomi sebagai dasar untuk menentukan pilihan manajemen. Hal ini dimungkinkan karena pengembangan sistem informasi geografi dan GPS telemetri, namun tidak mungkin pengelola melakukan sensus untuk
memetakan keberadaan biodiversitas spesies tumbuhan dan satwa. Selain itu, untuk objek yang bergerak diperlukan sebuah pendekatan yang biasa menggunakan sebuah model spasial eksklusif. Di antaranya model distribusi spesies, disebut juga spesies nest model atau evolution nest model atau nest theory model Franklin 2000. Model ini menghubungkan keberadaan spesies dan berbagai komponen habitat yang mempengaruhi keberadaan spesies. SDM dilakukan sebagai subjektif dan objektif. Prediksi perubahan landscape. Landscape berubah setiap saat karena pengaruh berbagai faktor pendorong, baik faktor fisik, sosial, atau ekonomi. Prediksi arah perubahan landscape dan pemeriksaan dari masa depan merupakan informasi penting. Informasi ini digunakan sebagai dasar pengolahan dan intervensi bidang 4. Ketersediaan data spasial multiwaktu memungkinkan kita menyusun perubahan landscape dalam jangka waktu panjang dan digabungkan dengan data spasial faktor pendorongnya, memungkinkan kita membuat model perubahan landscape secara eksplisit spasial. Ada berbagai model algoritma model perubahan landscape, diantaranya Cellura Automata, The Convergent Outline Cause Effect, dan JLM. Nah, kesimpulan dari bab 8 ini adalah pengolahan biodiversitas pada landscape membutuhkan informasi spasial berbentuk aspek data fisik, biologi, sosial, dan ekonomi sebagai dasar untuk menentukan pilihan manajemen. Dan ada berbagai pendekatan algoritma model perubahan landscape, diantaranya Cellura Automata, The Convergent Outline Use in Effect, dan JLM. Terima kasih. Itulah pembacaan buku yang dapat saya sampaikan dari pendekatan ekologi landscape untuk konservasi biodiversitas dari Lili Budi Prasetyo.